Di video kali ini saya akan mereview, ini namanya bayar utang. Kenapa? Soalnya belinya udah lama sampai ganti model. Ini model lama nih. Kalau nggak salah model sekarang disebutnya Crispo 90. Ini modelnya kayak gini nih. Ini dus lamanya. Kode barangnya yang ini nih. Bisa lihat di sini ya nanti Crispo. Kalau zaman sekarang pokoknya disebutnya Crispo 90 bar ya. Model aja masih kayak gini ya, sekarang udah lebih keren. Kalau buat teman-teman belum tahu, Crispo itu hanya dijual kayaknya di Crispo. Kalau dulu itu di S Hardware, kalau sekarang kan berubah nama jadi AZCO ya. Saya juga nggak tahu cara nyebutinnya gimana, ASCO kali ya. Terus juga ini masih grup yang sama dengan kawan lama. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya ke mereka juga gitu. Tapi setahu saya mesin ini tuh eksklusif dijual sama mereka gitu. Ada beberapa orang yang juga beli mesin kayak gini nih 80, 90 sampai 100 bar itu cukup umum. Nah, saya mau nge-review yang satunya dulu nih 90 bar. Nanti kalau misalnya banyak yang minat, saya lanjut ke versi update-nya seperti apa nih, ada perubahan atau enggak. Ini lihat teman-teman, lihat dulu ya si spek-speknya dari sini. Ini mesin sampai disimpannya sampai kelamaan nih, lihatin nih. Sampai ada aksi dan ininya aja sampai digigitin tikus. Ya doan lah pokoknya. Ini berhubung mesinnya udah pernah dibongkar, dibuka dusnya berarti udah nggak ada unboxing ya. Cuma kita keluarin barangnya apa aja. Saya pernah bongkar soalnya saya mau ngecek si sambungan foam lens buat si gun ini tuh apa gitu. Terpaksa deh saya buka. Ini saya keluarin dulu ya. Gunnya sih kalau nggak salah sampai zaman sekarang masih sama. Sambungan-sambungannya nanti saya kasih tahu deh. Dia tuh ada yang uniknya gitu. Selang. Terus ini mah gagang handle atas. Mesinnya mini, kecil, imut-imut nih. Aksesoris, ini mah di sini. Sama satunya lagi kartu garansi sama manual kayaknya. Dia dalam plastik. Udah nggak ada lagi. Kita mulai dari gunnya dulu ya. Jadi memang sih kalau sama mesin 600-700 ribuan mah jangan ngomong, saya begini ngangkat sendiri sekali gini juga langsung tahu ini rada berat walaupun plastik, jadi lebih tebal lah gitu. Walaupun saya nggak tahu ya dalamnya besinya setebal apa, tapi ini kerasa lebih berat jauh. Dia gunnya masuk di sini, dia disebutnya quick release, tapi quick release-nya punya mekanisme sendiri ya. Ini udah lebih bagusan nih, saya lebih suka yang kayak gini daripada yang Karcher K1 itu harus dicongkel. Ini tinggal dipencet doang. Terus ini supaya safety mekanismenya disimpan di sini, jadi supaya nggak gampang ketekan gitu. Kayak gini, bagus juga sih. Biasanya kan pakai tuas kan, dia tinggal cetek doang. Ini mungkin disebutnya mesin Cina yang lebih berkualitas ya seperti ini. Terus yang menarik ini nih, dulu saya pernah nyobain soalnya. Dia tuh kan ada adapternya, jadi adapter yang masuk ke sini tuh yang lebih kecil nih sayapnya, sama ini juga lebih kecil, dia ada di sini. Jadi kalau ini di sini tuh nggak bisa, dia harus di sini aja. Jadi ini kan semacam extensionnya, tapi extension ini harus dipasang. Jadi dia tuh nggak bisa begini tuh, walaupun ini dia nozzle-nya tuh di depan tuh. Jadi dia harus begini selalu, harus dipasang kayak begini. Nggak bisa ini namanya gini doang, dia tuh nggak muat tuh, kelihatan kegedean kan, nggak muat. Jadi dia harus selalu dipasang ini nih, 1, 2, 3 baru bisa dipakai. Nggak ada istilahnya kayak gun HNL, oh saya mau pendek doang nih kayak gini doang, nggak bisa. Kalau gun yang punya Crispo ini seperti ini, yang tipe ini ya, soalnya tipe lain tuh ada yang beda, terus tipe lama juga beda ya. Ini kalau nggak salah tipe yang model-model sekarang kayak gini deh. Kalau salah mungkin saya bisa salah juga ya. Terus dia variable nozzle-nya ini variable nozzle, bisa diputar. Ini putarnya juga enakin. Barang bagusan sedikit tuh emang lain. Saya lupa ini harga belinya berapa, mungkin 1 juta kurang deh, di 800 atau 900. Ini enakin loh, ini smooth, terus juga nggak ada setreknya, berarti mau dibuka ukuran berapapun juga bisa. Ini harus saya sambung semua ya, baru ketahuan ukuran aslinya berapa. Jadi kalau teman-teman yang punya foam lens itu nyambungnya di sini, bukan di sini. Kadang-kadang ada yang suka komplain, kenapa kok nggak masuk adaptornya, nggak sama gitu. Ya mestinya di sini pasangnya, bukan di sini. Ini tuh ada casingnya lagi, kalau nggak salah ini di sini nih. Tapi udahlah biar cepet aja. Ini gini biasa, tekan putar kanan, putar kiri. Nah kayak gitu.
kerasa loh lebih berat dari biasanya. Ini plastiknya udah sekelas-kelas brand Karceran. Ini panjangnya dari ujung ke ujung berapa ya? 85 cm, 85. Dia bisa diputar sama sekali nggak? Kalau gan rada mahal biasanya bisa diputar. Ini Elvis aja bisa diputar kok di sininya. Ini nggak bisa. Dia posisinya horizontal tok, nggak bisa diputar di vertikalin, nggak bisa. Dirubah derajatnya nggak bisa. Ini kayak begini tuh horizontal nih. Kayak begini aja nih. Jadi kalau ini kurang enak ya kalau menurut saya sih. Jadi kalau mau di vertikalin dia gannya harus nembaknya gitu rada nyamping dikit. Bisa diputar lagi nggak sih? Ini beneran nggak bisa ya? Nggak bisa bener. Ini selangnya kelihatan pendek ya. Muternya dikit. Selang PVC seperti biasa dan kaku kelihatan pendek banget. Saya nggak, nanti kita hitung berapa. Terus di sini ada tulisan apa nih? Di sini ada tulisannya kecil, kayak mereknya ya, YL maksimum 120 bar. Tekanan temperatur air maksimal 60 derajat. Selang air dingin disebutnya. Terus selang segini itu disebutnya selang ukuran seperempat in. Biasanya sekitar 10 milian. 10 mili itu bagian luarnya ya. 10,7. Terus dia quick connect-nya seperti ini. Saya nggak tahu dia mencontoh punya merek siapa nih kayak model kayak begini. Ada beberapa brand yang si quick connect-nya seperti ini, dan ada yang punya pakai persamaan punya orang lain, ada yang punya eksklusif punya dia sendiri. Saya belum cari tahu ini punya siapa nih kayak begini. Semoga ada persamaannya gitu jadi lebih gampang. Terus ini M22 bukan nih, saya nggak tahu. Nanti saya cobain pakai coupler punya saya. Bagian dalamnya kita contek dulu. 14,7 berarti pakai 15. Pakai coupler 15 bener atau enggak? Ini coupler 15 ya. Seperti biasa. Tengahnya masuk, nyangkut di karet. Masuk ke dalam. Keputar sampai mentok, Pak. Bener M22 15. Ininya sih kabar baik, gas eksklusif. Yang eksklusif tuh contohnya Elvis, beda sendiri. Terus buatannya warna putih udah pasti aluminium, dan ini ringan banget, 100% aluminium. Panjang selang. Ini saking kakunya ini kayak gini nih, nggak ngulur sendiri gitu. Tapi ini selang bener-bener pendek bener, 1. Ya bukan nyampe 5 ini mah. 2 aja mau segini, tinggal segini doang. 3 3,3 kali paling panjang nih. 3,3. Mesinnya kecil ya. Segini doang. Dipasang dulu, ini handle-nya udah pasti. Kayaknya gini deh masangnya, dari depan ke belakang. Terus ada skrupnya. Ini lubang skrupnya di sini. Skrupnya skrup ulir besar. Ulirnya carang-carang. Ini mah masang sekali doang, setelahnya kalau disimpan ya udah disimpan, nggak usah dilepas lagi handle-nya. Kira-kira aja ya, nggak usah sampai keras tekan banget gimana. Yang penting nggak aplek-aplekan aja. Ini ukuran mesin kita lihat, 17 cm lebarnya. Tinggi sampai handle ya, tinggi sampai handle 40 cm.
Panjangnya kayaknya lebih panjang yang bagian bawah deh. Sekitar 18 cm. Kecil mesinnya, terus ringan banget. Ini kalau dilihat di sini seperti biasa, saklarnya udah di coverin ya sama kayak bahan plastik nih, tapi plastiknya lentur, PVC mungkin disebutnya, supaya tahan air. Ini ada tulisannya nih, off sama on. Terus kalau bagian depan kalau nggak salah biasanya ini inletnya di mesin-mesin gini tuh. Jadi mesinnya tuh dia berdiri, satu masuk, satu keluar, selalu kayak begitu. Coba kita lihat, ini 3/4 bukan, biasanya kan selalu 3/4. Ini dari plastik, bukan metal, plastik. Ini inlet, bukan inlet, ini filter yang dikasih diahnya. Teman-teman saya kasih lihat nih, kalau filter ini tuh dia dari entah kain, entah plastik nih. Ini bukan ram, dan itu sangat gampang nih, belum diapa-apain aja udah sobek tuh. Makanya saya nggak suka pakai ini tuh. Kelihatan? Posisinya saya benerin dulu. Ini yang gini-gini tuh filter ginian selalu ukurannya 3/4. Jadi sama saya rada ditekan ke dalam, terus sambil diputer. Bener ya? Berarti ini inlet. Ini outletnya berarti di sini. Outlet dari aluminium nih. Ini baru metal. Yang di depan yang plastik. N22 15 ya, kan lawannya. Di sini ada labelnya kalau mau bisa diperhatiin. Di sini kita ngejar berapa sih? Listrik 1000 watt, tekanan rata-rata 60 bar, kita cek nanti. Terus airnya 5,3, apa benar? Selangnya si kabelnya sendiri panjangnya. Kabelnya justru rada panjang, selangnya aja pendek banget. Kabelnya ini jauh lebih panjang dari biasanya paling 1 meter 2 meter, ini lebih jauh. 1 2 3 4. Wah, luar biasa. 4 di sini berarti kayaknya plus di sini kayaknya 5 deh. Ini 4 kan. 4 kurang 15, di sininya 15. Ya bener, 5 meter. Terus ini ada satu item yang saya nggak tahu apa. Ini kayaknya di sini deh. Apa dia buat iniin kabel? Buat rapihin kabel. Ya betul. Jadi kabelnya digulung di situ mestinya. Nah gini nih pada kenyataannya kalau disimpan. Di sini ada kisi-kisi nggak? Di depan nggak ada kisi-kisi angin, solid semua. Ini sablonannya kasih entah kededet atau gimana gitu nih, agak kurang rapi. Kisi-kisi angin justru adanya di belakang, ini bolong-bolongnya nih buat buang panasnya. Terus mesin kayak begini yang berdiri ini tipenya rata-rata disebutnya mesin tipe carbon brush. Kalau tipe carbon brush itu apa artinya nanti saya jelasin suatu hari. Ini kita timbangnya berapa. Wow, 3 kilo, hampir 3 kilo pas. Setengah kurang dari yang mesin-mesin tipe induction. Kartu garansi. Oh, ada satunya lagi. Buat lemes banget, buat ngerojok variabel nozzle kalau perlu. Ini kartu garansinya seperti ini. Tuh kan. Gedung Kawan Lama, Puri Kencana. Emang di situ si service centernya. Ini ada di mana ajanya. Kalau yang udah kan dulu dia tuh megang Nilfish ya. Kalau Nilfish itu bisa dikatakan kalau udah discontinue barangnya, spare part tuh udah susah aja, bisa dikatakan tidak ada. Terus juga spare part Nilfish itu bukan spare part murah. Kalau Chris Bow saya nggak tahu ini lebih murah atau enggak. Terus keadaan si spare part seperti apa saya juga kurang tahu ya.
kan belum pernah servis. Kalau nilvis sih saya punya beberapa tipe dan udah pernah servis berkali-kali, jadi tahulah kondisinya seperti apa. Sampai akhirnya udahlah saya udah nggak beli nilvis lagi, karena ya begitu discontinue udah nggak ada, itu mesin rusak ya buang. Ini buku panduan juga lumayan cukup tebal, dipasangin seperti apa, spesifikasi mesin. Bagus sih gini-gininya mah, sangat proper. Troubleshooting, ketentuan garansi, udah habis gitu aja. Di bagian ini kan saya mau ngetes nih, gun mah udah kepasang ya. Terus yang tadi saya lepasin dulu, ini ternyata gini, baru tahu. Ini posisi filter tuh di sini loh. Dia masuk di tengah-tengah pas tuh. Gitu ceritanya. Cara pasang mudah. Taruhnya dulu tengahnya, baru pasang. Itu kan enakin kan. Tapi saran saya mendingan beli yang aftermarket yang kayak gini nih. Sama ukurannya 3/4 selalu. Lebih solid kan, lebih keras. Terus si ram dalamnya juga bener-bener ram, bukan plastik atau kain. Ini buat nyaring pasir, lumut. Tuh kelihatan tuh. Sini saya keluarin deh. Ini penting, harus selalu bisa dibersihin aja. Kalau nggak bisa dibersihin mah, wah sama aja. Ini ram semua nih, dari metal. Ini barang rekomen aja supaya pam lebih awet. Untuk sementara kita pakai ini dulu ya, supaya tahu ini ori, semuanya ori, nggak ganti ini itu. Bagian belakang, dia nggak bisa dipundurin lagi nih, nggak bisa. Tinggal diuyak sedikit, uyak putar aja. Udah kira-kira. Masang gun gampang sekarang, enak banget ini mah zaman sekarang. Tinggal begitu ditekan, dia tuh kan ada penghalangnya 2 nih, kayak pipa 2. Begitu ditekan dia jadi nyagak gitu ya. Nanti dia nahan ke di antara sela-sela sini. Masukin, lepasnya, udah itu doang. Cuma dipastiin aja nih si karet ini, entah suatu hari kadang-kadang suka berubah, kalau nggak putus karena usia gitu, kelamaan bisa. Udah gitu doang. Jadi kalau mau ngelepasin, mau ngerapihin, mau beberes nih, tinggal lepas aja. Sesimpel itu. Ini udah enak banget nih quick connect zaman sekarang. Coba masalahnya nih, kalau suatu hari gunnya pengen diganti, nah ini persamaan ininya nih, ini jadi masalah. Kalau selang sih nggak ada masalah, soalnya M2215 ini di sini nih kan, M2215 itu sangat umum aja. Jadi beli selang aftermarket, misalnya HNL Premier, ya udah beli aja selangnya yang lebih panjang, pasang langsung ke situ, langsung pasang, udah enak banget. Cuma masalahnya gun ini diganti sekalian, soalnya cari persamaannya. Nanti saya juga harus cari tahu apa. Inlet, nanti kalau netes ya udah benerin aja, gampang. Semoga mesinnya nggak kenapa-kenapa nih, udah kesimpan kelamaan. Walaupun tadi 1000 watt ya, seperti biasa 2 ampere dulu. Jatuh ya tinggal dinaikin yang berikutnya. Buang angin di dalam selang. Selangnya pendek jadi beberbetan ya, cepet banget. Wah, gue jadi inget mesin-mesin yang kayak gini nih bunyinya. Ngedecit. Ini selangnya bisa diputar loh, soalnya bulat. Kalau tahu tuh diputar ini supaya nggak melilit. Jadi kan kalau gun panjang itu ribut kan, harus gini-gininya, bisa kena orang gitu. Putar aja bawahnya, soalnya selangnya ini kaku. Tuh selangnya segitu doang tuh, minimalis namanya. Awas mesin ringan kan, ketarik dikit geser dah. Horizontal aja.
Nggak ngedorong sama sekali. Ngedorong sih lumayan. 1000 watt ceritanya. Cukup jauh lagi, lumayan tuh. Yang 2 ampere turun udah pasti sih. Sekarang 4 ampere ya. Wah bener nih, sesuai. Kalau mau vertikal sama gan-gannya nanti giniin tuh sekalian. Airnya mah kelihatan nggak terlalu banyak. Barusan ngecek listrik bener ya, mendekati banget ke 1000. Bener loh. Berikutnya tekanan rata-rata 60 bar. Bener nggak? Saya harus cari persamaannya dulu. Kita mau cari tahu tekanan bener nggak 60 bar. Jadi teman-teman yang udah kan saya selalu pakai alat ini di sini kan, antara ini ke sini, antara inlet sama selang. Soalnya yang bagian situ kan saya nggak mungkin rubah. Di situ ada ukuran orifice aslinya, si gun ini. Jadi saya pasang di sini. Kalau misalnya saya nggak ketemu persamaan ya, terpaksa saya pasang manometernya di sini nih. Dengan ya mungkin agak kurang ya, soalnya ada 3 meter selangnya ini. Saya biasanya pakai kayak ginian nih, hose adapter gitu. Saya cari persamaan yang punya nilfish dulu. Kalau nggak salah yang ini nih, ini versi lama saya. Yang penting dia harus masuk, terus dia ngunci. Ini ngunci enggak nih? Nggak ngunci nih masalahnya. Coba ada persamaan yang lain nggak? Ini sekilas masuk. Berarti jaraknya agak beda nih. Yang satunya lagi ada, bisa nggak? Nah ini ngunci ya. Bentar, kok kenapa bisa ketarik? Ini kayaknya lebih keras. Tinggal depannya aja saya rubah pakai coupler. Hose adapter si lubang ininya tuh selalu M22 14. Jadi saya pakai M22 14 nih. Itu selalu sama. Nggak ada versi 15 nih. Kayak gini kan udah benar bisa masuk sini ya. Jadi dengan kayak begini juga bisa pakai gun aftermarket. Contohnya kayak gini nih. Nih kalau udah kayak gini tinggal bisa pakai gun aftermarket. Udah terbuka banyak opsi lah gitu. Kalau udah bisa sampai sini, dengan catatan masih mau pakai selang ori. Ini udah beres, tinggal lanjut ke sini harus pakai yang kayak gini. Ini juga nggak tahu pas atau enggak, terus bocor atau enggak. Ini ngunci, saya tinggal mikirin dari sini ke sini. Berarti perlu nepel. Ini nepel yang rekomen banget nah pokoknya. Kenapa nggak masuk? Masuk deh. M22 yang atasnya bentar, dia ikutan muter lagi karena dia bulat. Pakai tangan dulu ya, paling netes. Dalamnya sini ada karetnya, udah kenceng. Cobain dulu bocor atau enggak. Berarti nggak cocok di sini, ukurannya lain. Teman-teman, jadi kalau saya perhatiin kenapa bocor, kayaknya ini lubang tengahnya ini lebih besar daripada yang depan yang ini nih, yang depan yang belah sininya. Jadi sekilas si ini bisa ngunci, tapi bagian sininya tuh longgar, walaupun ada karetnya, walaupun ada karet osilnya. Jadi di bagian depannya tuh aplek-aplekan. Coba saya cari satu lagi, yang ini. Tahu ini bisa ngunci bener nggak nih? Tadi kan ketarik sekali, lepas ini enggak. Tinggal berikutnya kita pasangin lagi couplernya, bocor atau enggak. Atau mungkin orinya saya gedein sedikit. Kalau jaraknya udah nggak jauh ya, kalau jaraknya jauh orinya dibesarin ya sama aja. Teman-teman, hose adapter kayak gini tuh nggak banyak opsi loh, saya kasih tahu. Yang udah pasti yang udah ada tuh nilfish, satu lagi Karcher, terus yang lain ada tapi saya belum pelajarin. Yang buat Crisbo ini entah pakai apa yang pasnya. Ini udah oke sih, nggak ketarik.
Teman-teman, ini so far aman ya, nggak netes. Sanyo saya udah nyalain, udah buka kerannya, tinggal jalanin aja. Ini enaknya pakai swivel. Wih, aman, nggak netes. Ini tekanan, tinggal sekali pencetnya ada tekanan. Aman ya, nggak ada yang bocor nih, nggak ada yang bocor. Berarti nggak ada tekanan yang hilang. Kita lihat tekanannya berapa. Oh, hampir mendekati, hebat. 52. Turun naikin ya sekali biar tahu. 52. Tekanan rata-rata 60 bar, kenyataan 52 bar. Lumayan loh. Nggak jauh-jauh amat. Nggak overclaim lagi. Overclaim lah, tapi sangat sedikit lah kalau dibandingin yang lain-lain. Yang berikutnya ini konsumsi air, ini per menitnya berapa, kita hitung ya. Angka yang dicari 5,3. Lewat dulu nggak nih 5-nya, harus lewat dulu. Sisa dikit. Wah, habis beneran. 45, 475, 48, 485, 49. Ini 4,9 lebih sedikit nih di antaranya nih. Di antara 49 dan 495. Anggap aja bonusin lah 495. Ini di baris yang atas ini nih. Posisi 2 meter. Kita hitung suaranya seberapa berisik di jarak 2 meter. Konsumsi air 5,3, di sini ternyata hanya 4,9. Berikutnya saya mau cari tahu isi variabel nozzle ini tuh ada orifice-nya kan, ukuran diameternya. Dia tuh persamaannya kalau pakai spray nozzle yang model-model kayak gini tuh sama dengan ukuran berapa. Kalau saya tebak sih mesin kecil, mesinnya kecil antara mungkin 25, kalau nggak 0,30, bener nggak? Saya nggak akan langsung ke 40, kemungkinan besar nggak mungkin soalnya langsung ke sini. Ini saya harus cari adapternya dulu supaya bisa masang spray nozzle. Ini spray nozzle-nya kayak gini nih. Saya kasih tahu ya, pasangnya di depan, jangan di sini, nggak akan masuk. Nggak usah coba-coba lagi, udah tahu soalnya. Ya masalahnya bocor atau enggak. Kadang-kadang ukuran o-ringnya lain. Ini ukuran o-ringnya justru kegedean. Susah dorongnya. Nah, bisa langsung ya kita pasang yang 025 nih. 025. Angka yang dikejar 52. Ya, di sini ada ukurannya. 25 derajat 025 ya. 62 ketinggian. Mesin nggak andet-andetan. Ada mesin tertentu kalau dikecilin justru andet-andetan, dia enggak. Cuma mesin bekerja keras ini, mulai meraung. 025 nggak cocok, 62 bar, turunin 1 ya. 030. Ini 030. Benar yang ini berarti. Udah sangat mendekati ini. 50 bar lah. Beda 2 doang. Berarti pakai diameter 030. Yang berikutnya saya mau coba kalau dia pakai Epic Foamless, busanya bagus atau enggak, terus dia andet-andetan atau enggak. Seperti biasa, samponya 100 ml, si airnya 900 ml, jadi 1:9. Jadi kalau untuk Epic Foamless ini, si adapter ke Crisbo itu sebenarnya biasanya pakai yang kayak gini nih. Ini kalau kalian mau pakai gun ori ya, tanpa adapter ini, kayak gini nih. Pasang aja di sini. Tapi berhubung saya mau cepet ya udah,
adapternya tetap dipakai, jadi si adapter yang ini disebutnya quick release. Kalau nggak mesinnya kayak gini nih, sama persis aja, tinggal nah gitu doang. Putaran atas mentok ke kanan ya, jadi si sampo-nya sebanyak mungkin. Wih, mantap nih. Sekilas juga kurang kecil depannya. Mesinnya kayaknya rada berat nih. Kan orifice-nya biasanya lebih kecil, jadi si mesin itu bekerja lebih keras, terus juga si wattnya otomatis lebih tinggi. Ini pakai Epic Foam Lens, si Chris Bow 90 bar ini jadi berapa watt, bukan 1000 nih mestinya. Teman-teman, ini hal yang kebanyakan belum pada lakuin nih. Ini SOP kalau foam lens sudah selesai, putar ke paling kiri, artinya air paling banyak kan. Lepas saja si botolnya, jadi nggak nyedot kan. Di dalam sini kan ada wire mesh filter. Nanti tuh dia ngerak sama si sampo, apalagi tuh tipe-tipe yang touchless tuh keras kan si samponya. Bilas aja gitu, bilas dalamnya. Sampai keluar air tuh bening kan, udah beres. Teman-teman, ini kan sebenarnya nggak disediain sama mereka kan, selang sedot lah. Kalau di mesin-mesin yang lain tipe induction itu kan pada dikasih kan. Saya mau coba iseng-iseng aja. Ini pakai selang sedot atau prami yang 2 meter doang. Dia bener bisa nyedot atau enggak sih sebenarnya? Atau tipe motor karbon brush ini tuh sebenarnya nggak bisa nyedot gitu, nggak tahu nih. Kita cobain. Ini begitu dijalanin mesin, nggak tahu sifatnya aneh ya gitu, nggak seperti biasanya. Memang tidak ditujukan itu untuk nyedot. Sumber air udah ya. Langsung jalan, saya nggak nyentuh apa-apa lagi nih. Dia kayak seakan-akan narik ini, tapi dia nggak naik sama sekali. Emang nggak boleh, nggak narik sama sekali, udah cukup. Teman-teman, ini untuk bagian penutup ya. Saya udah lama sih nggak pakai mesin yang model-model carbon brush gini. Ini sekilas mesin listriknya nggak kecil nih, 1000 untuk mesin yang segede gini doang. Terus ringan kan, ringan banget gitu. Apakah mesin yang tipe carbon brush ini memang rata-rata pada ringan itu? Tapi bukan artinya mesin yang berdiri ini sama dengan pasti carbon brush. Tahu saya sih ada beberapa yang tipenya induction tapi modelnya berdiri. Jadi si dinamonya tuh diberdiriin, bukan posisi tidur gitu. Ada deh kalau nggak salah ya. Saya tahu kira-kira mesin yang mana, tapi sebelum saya pegang mesin dan bongkar, saya nggak akan ngomong itu mesinnya gitu. Terus juga ini mesin, si tekanan air lumayan kenceng loh, 52 bar untuk mesin segede gini. Tapi kan nggak bohong, listriknya 1000 watt. Dia ngedorong, ya perlu watt yang besar gitu. Terus juga berhubung kayaknya mesinnya kecil, pompanya kecil, ya jadi air yang dilewatinnya juga nggak banyak. Hanya sekitar 5, kurang lebih 5 gitu. Tapi yang mesin-mesin yang yang punya brand, saya sebut mesin branded lah gitu, dia speknya itu nggak overclaim, nggak seperti merek Riem yang kalian tahu lah gitu. Dia kan ngomongnya 250 bar, 300 bar, kenyataannya jauh banget kan, hanya 30 bar gitu. Ini dari spek real sama yang tertera itu nggak terlalu jauh lah, saya sebut overclaim tapi nggak terlalu jauh gitu. Memang tidak sesuai gitu. Terus ini mesin yang model carbon brush ini tidak cocok untuk nyedot air ya. Jadi kalau teman-teman misalnya akses ke selang air ini susah, harus ditampung tuh air, jangan pakai mesin yang kayak gini, otomatis nggak jalan gitu. Jadi pakai mesin yang induction yang bisa nyedot, yang kayak udah lah dia pakai induction dia bisa nyedot gitu. Ini mesin yang ini kalau menurut saya ini beruntungnya nih mesin ini belakang si outletnya ini masih M22 15, sangat umum aja. Jadi suatu hari kalau mau ganti selang, ya udah ini selang yang ori nggak usah dipakai. Terus gannya juga bisa dipakai atau enggak, bisa langsung diganti sama gan aftermarket gue.
Tapi selangnya bisa dicopot sama sekali, mesinnya tetap di-keep. Ini kan selang hanya 3 meter. Pengennya misalnya yang 10 meteran, kalau nggak 15 meteran ya udah beli selang aja yang panjang sekalian, M22 15. Itu umum kok, gampang carinya dan nggak terlalu mahal. Terus gannya juga bisa, mau misalnya suka nih saya gannya kayak gini, bisa. Jadi nanti dicari lagi nih kayak gininya. Saya sebut adapter lagi. Nih adapternya, tapi saya harus mastiin ini adapter Nevis atau bukan. Soalnya saya punya beberapa sampel nih kayak begini. Sampai kadang-kadang juga sampai bingung ini apa sih adapter buat mesin apa sih sebenarnya gitu. Tapi kebenaran saya punya dan ini cocok gitu, nggak bocor, ngunci pas, enakin gitu. Tapi saya harus konfirmasi lagi dia punya Nevis atau bukan. Yang terakhir, ini yang saya masih bingung nih. Ini kabel tuh 5 meter, dia agak kebalik gitu. Biasanya tuh kalau kebiasaan saya mesin taruh di sini, tapi selang panjang, jadi mesinnya tetap di sini. Tapi ini kebalikan, kabelnya 5 meter, justru selangnya pendek gitu. Apakah artinya ini mesin buat dibawa-bawa gitu? Soalnya mesinnya ringan. Ini contohnya kayak gini deh. Tapi kalau mesinnya dibawa-bawa, ini kan di belakangnya ada selang inlet. Selang inlet ini berarti ke bawah-bawah dong dua-duanya. Maksudnya ke bawah-bawah tuh kayak gini deh. Berarti kalau misalnya ini mesin ke bawah, kan otomatis kabel ikut ke bawah, selang inlet juga ke bawah gitu. Kalau menurut saya ini agak masuk akal gitu. Berarti harus punya selang inlet yang panjang juga dong.